Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami, rasa syukur kami untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami balas setiap kebaikan? Tidak terhitung, makanya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu ada di dalam hari-hari kami, waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami malam hari ini. Dan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segala hati kami bawa doa kami di hadapan Engkau. Tuhan, ini hati kami, ini persembahan kami. Oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Mari naikkan pujian syukur-Mu malam hari ini, Kau yang mengalami kebaikan. Sembah Dia. Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, pertolongan-Mu, bahkan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari sembah Dia, katakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa buat kasih segala Tiap-Mu Tuhan. Amin. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dengan apa kami balas kasih? Bersyukur Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Selalu ada pertolongan-Mu, selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama Kau yang mengalami kebaikan-Nya. Sembah.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji. Biar sembah pujian penghormatan kami hanya bagi-Mu. Layak Tuhan, layak Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari sembah, angkat hatimu lebih lagi, nyatakan haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Oh, oh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujianmu, nyatakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh kembali bertemu di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Saat ini saya sedang berada di Roma, ya, di Eropa. Mesbah Doa goes to Eropa, dan hari ini kita mengunjungi kota Roma. Ya, kita tahu bersama bahwa Roma ini bersejarah ya di dalam kekristenan, bahwa disinilah Rasul Paulus juga pernah memulai pelayanannya di jemaat yang ada di Roma. Dan hari ini ya puji Tuhan kita mendapat kesempatan untuk berkunjung ke salah satu gereja yang ada di sini, yaitu Basilia Santo Paulus, saudara. Dan di gereja ini ya dipercaya sebagai tempat makam Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus itu memulai pelayanannya ya di satu perjumpaan di mana dia dijamah oleh Tuhan Yesus ya, dan di gereja ini ya, di Basilia Santo Paulus ini ya dipercaya bahwa disinilah ditemukan ya peti mati atau makam dari Rasul Paulus, saudara, di Basilika ya yang terbesar kedua di Roma ya. Tetapi memang isinya itu masih misteri, tetapi dipercaya bahwa ini para arkeolog menemukan ya di Vatikan ya, di Basilika ini yaitu makam dari Rasul Paulus ya. Dan ini diperkirakan berasal dari 390 Masehi. Ya, kita tahu bersama bahwa ya Rasul Paulus adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dan Basilika Santo Paulus ini, saudara, berada di luar tembok Roma yang dinamai ya demikian ini sekarang. Lokasinya ini di luar tembok kuno, yaitu yang mengelilingi pusat kota Roma. Ya, dan kita percaya bahwa ya bagi sebagian umat ya, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat ya luar biasa dalam pelayanannya dan pekabaran ya Injil ketika dia ada di dunia, saudara. Dan sehingga gereja ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melihat makam dari Rasul Paulus ya, dan ini menjadi salah satu tempat ya tujuan wisata rohani bagi sebagian besar orang, terutama umat Katolik ya. Dan di tempat inilah ya ada tulisan yang ditulis di situ, Paulo Apostolo Mart, yang artinya Rasul Paulus itu adalah martir ya Kristus. Dan di sini dia dipercaya bahwa di tempat ini di mana ya kita berkunjung saat ini, menurut tradisi Paulus itu dari Tarsus awalnya dan dimakamkan setelah kematiannya ya dari Tarsus, dan dia dimakamkan. Nah, Santo Paulus ini lahir dengan nama ya Saulus, kita tahu bersama dalam Alkitab. Ya, dan Saulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saat itu dia akan pergi untuk membunuh jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya pada Yesus. Ya, itu adalah pada dekade pertama, abad pertama Masehi di Tarsus. Itu adalah wilayah dari kota wilayah Romawi kuno, dia di Kilikia, di wilayah yang sekarang menjadi daerah Turki. Ya, di sana pada waktu itu Rasul Paulus ingin membunuh jemaat-jemaat Tuhan yang percaya pada Kristus, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Meskipun Rasul Paulus secara fisik dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus semasa hidupnya ketika Yesus berada di bumi, ya, tetapi dia akhirnya tergabung menjadi golongan orang percaya sejak dia mengalami perjumpaan secara rohani dengan Tuhan ketika Tuhan menjamah ya, saat dia ingin membunuh semua jemaat-jemaat Tuhan, dan dia mengalami pertobatan yang secara dramatis, saudara ya, di jalan ketika dia menuju Damaskus. Ya, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul dan salah satu kitab di Perjanjian Baru dalam Alkitab. Dibaptis dengan nama Paulus, dari Saulus menjadi Paulus.
Dan ia berkeliling. Pada waktu dia bertobat pertama kali, Rasul Paulus itu berkeliling sebagian wilayah yang sekarang menjadi daerah Turki serta Yunani dan Roma kuno. Ya, dan dia mendirikan sejumlah jemaat atau komunitas Kristen di sana. Ya, komunitas keagamaan. Ya, dan pemikiran Paulus sebagian besar mempengaruhi doktrin Kristen, terutama dalam surat-surat di Perjanjian Baru. Ya, yang sangat banyak itu dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kita tahu bersama banyak sekali surat-surat Rasul Paulus yang sangat membangun iman saudara. Dan mungkin bagian yang paling dikenal setidaknya itu adalah tentang bagaimana dia mendefinisikan tentang kasih dalam Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu merahati. Dia mulai melakukan pelayanan di Filipi, di Korintus, di Efesus, Tesalonika, dan dia berkeliling semua saudara dan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan dikatakan di sana menurut catatan sejarah pada tahun 65 Masehi Paulus dari Tarsus ini dipenjarakan di Roma. Dan sekarang ini kita sedang berada di kota Roma. Dan di kota Roma inilah Rasul Paulus mati sebagai martir, di mana kepalanya itu dipenggal saudara dan kemudian dimakamkan di makam keluarga seorang wanita bangsawan yang saleh, yaitu Matrona Lucilla. Di sana dipercaya dia dimakamkan, dan sekitar tahun 320 Masehi akhirnya Kaisar Konstantinus membangun satu basilika kecil pertama untuk menerima para peziarah yang mau mengunjungi makam dari Santo Paulus Dan akhirnya ditetapkanlah mulai pada tahun 390 Masehi Kaisar Theodosius memperbesar bangunan tersebut dan memajang di sana peti jenazah dari Paulus dalam sebuah sarkofagus yang terletak di tengah basilika yang ditemukan dan akhirnya sampai saat ini saudara, dan dari tahun 433 Masehi sebagian bangunan runtuh akibat gempa bumi selama renovasi lantai ditinggikan dan sampai hari ini kita kenal menjadi Basilika Santo Paulus yang berada di luar tembok modern yang dibangun di lokasi tersebut. Dan hari ini kami berada di Roma, yaitu kota yang sangat berkesan dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia mengunjungi kota Roma. Kalau kita lihat di dalam surat Roma pasal yang pertama saudara, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8, kita lihat di sana judul perikopnya Paulus ingin ke Roma. Di ayat yang ke-8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiap kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Salah satu jemaat yang ada di Roma ini adalah jemaat rintisan dari Rasul Paulus. Dan dia ingin sekali datang ke Roma pada waktu itu, dan dia berkata, pertama-tama dia mengucap syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus atas seluruh jemaat yang ada di Roma, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ini kata Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Aku berkata semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Rasul Paulus menuangkan salah satu kerinduannya untuk datang ke Roma, mengunjungi jemaat yang dia bangun di kota Roma ini. Ayat 11 dia berkata, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu. Satu kerinduan dari Rasul Paulus untuk datang mengunjungi jemaat yang ada di kota Roma ini, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku, kata Rasul Paulus. Ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui
bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang lain. Rasul Paulus berkata dia selalu ingin datang ke Roma untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma, tapi selalu terhalang karena ada begitu banyak tugas dan pelayanannya. Tetapi dia berkata yang dia ingin, walaupun dia tidak sempat datang ke Roma, tapi Rasul Paulus berkata, aku melihat buah dari iman kalian yang ada di Roma ini, jemaat yang ada di Roma. Sehingga dia berkata dia ingin menemukan buah di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Betapa kerinduan dari Rasul Paulus, saudara, dalam pelayanannya. Dia rindu melihat jemaat itu berbuah dalam karakter. Ya, dan ayat yang 14 dikatakan, Roma 1 ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, Rasul Paulus sangat ingin memberitakan Injil dan terus menguatkan jemaat yang ada di Roma. Karena pemberitaan Injil Rasul Paulus, akhirnya jemaat mulai ada, terbentuk komunitas-komunitas di Roma, di Filipi, di Efesus, di Laodikia. Beberapa waktu lalu kami juga pergi ke Turki. Ya, di sana banyak jemaat-jemaat rintisan dari Rasul Paulus. Saudara, kita percaya dan kita bersyukur ya bahwa lewat pelayanan Rasul Paulus hari ini betapa banyak firman Tuhan yang sudah ditulis, saudara, terutama di dalam perjanjian baru. Injil diberitakan ya, dan Rasul Paulus menjadi seorang martir ya, dan akhirnya dia dipenggal kepalanya di kota Roma ini oleh tentara Romawi ya, tetapi imannya tidak pernah mati sampai hari ini. Ada begitu banyak orang yang percaya karena pemberitaan Rasul Paulus. Dari tempat ini, di kota Roma ini, kita juga mau belajar bersama-sama untuk kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, saudara, agar kita juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan boleh melihat betapa luar biasa karya keselamatan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, tadinya dia adalah Saulus, seorang penghujat, seorang ganas, pembunuh, bahkan seorang teroris. Dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi pada akhirnya, saudara, dia juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pelayan Kristus. Dari kota Roma ini, ya, kita sama-sama mau merenungkan betapa Tuhan ajaib, betapa Tuhan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu seperti halnya Rasul Paulus yang Kau pakai, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Biarlah kami juga iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan iman kami juga menjadi contoh bagi banyak orang. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat dalam pergumulan hari-hari ini. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kami tidak mundur, kami tidak kecewa, kami tidak takut, tapi kami terus mau memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Biarlah iman kami terus bangkit, terutama di hari-hari terakhir ini kami semakin berjaga-jaga dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, bahkan semakin giat untuk memberitakan Injil seperti Rasul Paulus. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada di kota Roma, semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu, yang setia untuk mengiring Engkau. Bahkan sampai pada akhir hidup kami mau terus setia untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap doa dan inilah persembahan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami, agar bangsa kami juga perkabaran Injil terbuka sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Kami juga memberkati kota Roma ini di mana kami sedang berada hari ini. Biarlah kota Roma ini juga dipulihkan oleh Tuhan, dan iman di kota ini boleh semakin dibangkitkan sebagaimana Rasul Paulus telah membawa pemberitaan Injil ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan boleh tercurah, anugerah melimpah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom. Dan dari kota Roma kami mengucapkan Tuhan memberkati.